Perjanjian Alkitab. Kursus pendalaman iman Katolik online. Dipersembahkan oleh Dr. Andes Agustinus Agus Purwanto, S.E., M.M., C.H.A. Apa itu perjanjian? Perjanjian hikmat antara manusia atau antara Allah dan manusia yang di dalamnya dibuat komitmen bersama. Perjanjian dengan Allah. Konsep perjanjian antara Allah dan umatnya adalah salah satu tema paling sentral dalam Alkitab. Dalam pengertian Alkitabiah, perjanjian menyiratkan lebih dari sekedar kontrak atau kesepakatan sederhana antara dua pihak. Sebuah janji adalah sebuah janji. Kata perjanjian dalam Perjanjian Lama memberi arti baru pada gagasan ini. Kata ini berasal dari akar kata Ibrani yang berarti memotong. Hal ini menjelaskan kebiasaan aneh dua orang yang melewati potongan tubuh hewan yang disembelih setelah membuat perjanjian. Upacara seperti itu selalu menyertai pembuatan perjanjian dalam Perjanjian Lama. Catatan, tekankan bahwa pengorbanan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari pada saat itu. Pengorbanan adalah tindakan suci. Berkah dan sebuah perjanjian seringkali menjanjikan manfaat, ganjaran, atau berkat tertentu bagi orang-orang yang menaati ketentuan perjanjian tersebut. Namun mereka juga mengancam akan memberikan sanksi, hukuman, atau kutukan bagi orang yang melanggar ketentuan dalam perjanjian. Perjanjian bersyarat. Dengan perjanjian bersyarat, syarat-syarat perjanjian bergantung pada pihak yang menerima perjanjian, bukan pada pihak yang memberikannya. Penerima harus memenuhi kewajiban atau syarat tertentu dari perjanjian sebelum pemberi perjanjian berkewajiban untuk memenuhi apa yang dijanjikan. Perjanjian tanpa syarat. Dengan perjanjian tanpa syarat, pemenuhan janji bergantung sepenuhnya pada otoritas dan integritas pihak yang membuat perjanjian. Itu adalah janji tanpa kata jika yang melekat padanya. Perjanjian dalam Alkitab. 5 perjanjian utama dalam Perjanjian Lama. 2 yang pertama berlaku untuk semua umat manusia. 3 ayat berikutnya berlaku khusus untuk orang-orang Yahudi, anak-anak Abraham. Perjanjian Lama. Apakah 5 perjanjian dalam Perjanjian Lama? 1. Adam dan Hawa, 2. Nuh dan keluarganya, 3. Abraham dan keturunannya, 4. Musa dan Bani Israel, 5. Daud dan kerajaannya. Adam dan Hawa. Di Taman Eden, meskipun kata perjanjian tidak digunakan, janji-janji ilahi dibuat. Kedua perjanjian ini tidak bersyarat. Perjanjian Eden, kepolosan. Hal ini menguraikan tanggung jawab manusia terhadap ciptaan dan arahan Allah mengenai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perjanjian Adam, rahmat. Hal ini termasuk kutukan yang diucapkan terhadap umat manusia karena dosa Adam dan Hawa, serta penyediaan Allah atas dosa tersebut. Catatan, perjanjian ini tidak bersyarat. Allah menyatakan kepada Adam apa yang akan menjadi nasib manusia sekarang karena dosa ada di dunia. Syarat perjanjian ini akan berlaku hingga zaman kerajaan, lihat Roma pasal 8 ayat 21. Tidak ada banding, dan tidak ada tanggung jawab manusia yang terlibat. Hasil dari pengaturan ini sepenuhnya didasarkan pada Tuhan dan kendali kedaulatannya. Unsur-unsur perjanjian adalah, ular yang digunakan setan dikutuk, lihat Kejadian pasal 3:14, Roma pasal 16 ayat 20, 2 Korintus pasal 11 ayat 3, Dab 14, Wahyu pasal 12 ayat 9. Seorang penebus dijanjikan, lihat Kejadian pasal 3 ayat 15. Kita melihat dalam nubuatan ini kedua kedatangan Kristus. Kesedihan dan kesakitan yang berlipat ganda dialami wanita saat melahirkan dan menjadi ibu juga disebutkan. Manusia selanjutnya mencari nafkah dengan keringat, lihat Kejadian pasal 2 ayat 15. Kehidupan manusia sekarang akan dipenuhi dengan kesedihan dan kematian, lihat Kejadian pasal 3 ayat 19, Efesus pasal 2 ayat 5. Mungkin kutukan yang paling signifikan adalah kematian yang dialami Adam dan Hawa pada hari mereka memakan buah itu. Kerup yang menyala-nyala ditempatkan sebagai bukti pembatasan perjanjian. Nuh dan keluarganya. Ini adalah perjanjian tanpa syarat antara Allah dan Nuh, khususnya, dan umat manusia, umumnya. Allah memberikan pelangi sebagai tanda perjanjian, sebuah janji bahwa Allah tidak akan lagi membinasakan seluruh kehidupan di bumi dengan air bah. Ini merupakan pengingat bahwa Allah dapat dan akan menghakimi dosa.
Abraham dan keturunannya. Allah menjanjikan banyak hal kepada Abraham. Allah berjanji akan membuat nama Abraham terkenal. Allah berjanji bahwa Abraham akan memiliki banyak keturunan. Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapak banyak bangsa. Abraham, Allah juga memberikan janji mengenai sebuah bangsa bernama Israel. Janji lainnya adalah bahwa keluarga-keluarga di dunia akan diberkati melalui garis keturunan Abraham. Ini merujuk pada Mesias, yang akan datang dari garis keturunan ini. Abraham adalah yang terkemuka. Perjanjian Allah dengan Abraham benar-benar tanpa syarat. Itu abadi. Ini adalah salah satu hal yang paling mendalam dalam kitab suci. Musa dan Bani Israel. Perjanjian Musa adalah perjanjian yang bersyarat. Hal ini mendatangkan berkat langsung dari Allah, jika mereka mengikuti hukum-hukumnya, atau kutukan langsung dari Allah, karena ketidaktaatan. Hukum Musa. Bagian dari perjanjian adalah 10 perintah Allah, namun ada juga hukum lainnya, yang berisi lebih dari 600 perintah, kira-kira 300 perintah positif dan 300 perintah negatif. Kitab Sejarah Perjanjian Lama, Kitab Yosua dan Kitab Ester, merinci bagaimana Israel berhasil, atau gagal, dalam menaati hukum. Catatan, Ulangan pasal 11 ayat 26-28 merinci secara khusus motif berkat dan kutukan. Perjanjian Musa. 10 perintah Allah adalah ringkasan dari hukum Musa. Daud dan kerajaannya. Perjanjian Daud memperkuat aspek keturunan yang dirinci dalam perjanjian Abraham. Allah berjanji bahwa garis keturunan Daud akan bertahan selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan pernah lenyap. Rumah Daud. Allah akan mendirikan rumah Daud untuk selama-lamanya, yaitu dinasti kerajaan melalui keturunan Daud. Putra Daud, Salomo, akan membangun rumah Tuhan, bait suci pertama di Yerusalem. Tanda perjanjian ini adalah keturunan Daud dan bait suci itu sendiri. Tahta Daud. Tahta Daud tidak selalu ada pada tempatnya. Akan tetapi, akan tiba saatnya seseorang dari garis keturunan Daud akan kembali duduk di atas tahta dan memerintah sebagai raja. Raja masa depan ini adalah Yesus. Catatan, Maria adalah keturunan dari garis keturunan Daud, begitu pula ayah Yesus di bumi, Yusuf. Dari kedua sisi, Yesus berasal dari garis keturunan Daud. Perjanjian Baru. Perjanjian Baru memperjelas perbedaan antara perjanjian-perjanjian lama dan perjanjian-perjanjian baru. Santo Paulus berbicara tentang dua perjanjian ini, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan yang lainnya dari Yerusalem di atas, Galatia pasal 4 ayat 24-26. Catatan, pastikan untuk menunjukkan bahwa perjanjian Allah bersifat kekal, dan perjanjian baru merupakan janji bagi semua orang, bukan hanya bagi bangsa Israel. Perjanjian Baru. Kematian Kristus mengawali perjanjian baru, yang di dalamnya kita dibenarkan oleh kasih karunia dan kemurahan Allah. Sekarang kita bisa mendapatkan pengampunan dosa yang sejati. Yesus sendiri adalah perantara perjanjian yang lebih baik antara Allah dan manusia. Kematian Yesus sebagai korban merupakan sumpah yang Allah berikan kepada kita untuk memeteraikan perjanjian baru ini. Catatan, Ibrani pasal 9 ayat 15. Perjanjian Baru. Perjanjian baru adalah perjanjian baru yang dibuat Allah dengan umat manusia, berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Konsep perjanjian baru bermula dari janji Yeremia bahwa Allah akan melaksanakan bagi umatnya apa yang gagal dilakukan oleh perjanjian lama, karena dosa dan kelemahan umat manusia. Kristus sebagai perjanjian. Pada perjamuan terakhir, Yesus berbicara tentang cawan itu, dengan mengatakan, "Inilah darah perjanjianku, yang akan ditumpahkan demi kepentingan banyak orang demi pengampunan dosa." Matius pasal 26 ayat 28. Kehidupan baru melalui perjanjian. Di bawah perjanjian baru ini, Allah akan menuliskan hukumnya di hati manusia. Sebuah tinjauan. 5 perjanjian utama dalam perjanjian lama, 1 Adam dan Hawa, 2 Nuh, 3 Abraham, 4 Musa, 5 Daud. Perjanjian Baru. 1. Diselamatkan oleh Kristus. 2. Penghapusan dosa. 3. Pembersihan hati nurani.